permata yang terkasih di dalam Tuhan, permata yang hebat. Shalom buat seluruh permata dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur pada minggu ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi aksi nyata yang dapat kita imani dalam sikap dan perbuatan kita hidup sebagai ciptaan Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas seizin dan rahmat Tuhan yang masih bisa kita terima. Kita bersyukur dan berserah kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau begitu memperhatikan hidup kami. Kau menjadikan kami sebagai anak yang Engkau kasihi. Izinkan kami pada saat ini untuk dapat merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakai mulut kami, pakai hidup kami untuk dapat mengimani segala sesuatu apa yang kami sampaikan dan yang kami dengar di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di PA Permata di minggu ini. Dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17 kami akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema kita di minggu ini adalah sahabat alam. Shalom buat seluruh permata Tuhan yang hebat dan yang terkasih. Kita bersyukur kembali ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan di minggu ini. Bagaimana kita sebagai manusia, Tuhan jadikan sebagai sahabat bagi Dia. Sebagai anak yang terkasih. Bahkan kita dijadikan sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan alam. Sebagai ciptaan Tuhan yang kita nikmati dan yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kita. Saudaraku, pada kesempatan ini, bagaimana kita menempatkan diri kita bahwa manusia itu adalah sahabat sejati alam. Dan tentunya kita sebagai manusia, sebagai pejuang-pejuang untuk ekologi, yaitu kehadiran kita, kepedulian kita, dan tanggung jawab kita untuk dapat melangsungkan kehidupan ciptaan alam itu menjadi ciptaan alam yang menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dan menghargai Sang Pemberi kehidupan termasuk bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi namun seperti itu, kita bisa melihat kenyataan yang terjadi. Apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi impian dan tujuan Tuhan bagi kehadiran kita. Kenyataannya jauh sekali berbeda dengan apa yang Tuhan harapkan bagi kita. Kenyataan yang kita lihat pada saat ini adalah manusia itu merawat alam bukan dengan ketulusan dan rasa pengabdian yang begitu baik yang dia persembahkan bagi Tuhan. Tapi di sana dan di sini kita melihat manusia merawat alam dengan keegoisan. Manusia merawat dan memperlakukan alam itu dengan kerakusan. Manusia memperlakukan alam itu dengan tidak memiliki tanggung jawab, bahkan tidak peduli. Kenyataan inilah yang menggugah kita kembali. Menyangkut hari lingkungan hidup sedunia. Jatuhnya di tanggal 5 Juni. Marilah seluruh permata yang terkasih, anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan dan kepedulian yang lebih, kita berikan waktu dan perhatian kita terhadap alam
ciptaan Tuhan. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai manusia, menjadikan alam itu adalah sebagai sahabat kita, yang perlu kita lirik, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga kelestariannya. Oleh karena itu, mari kita melihat dan kita perlu memiliki keinginan dan memiliki rasa berhutang kepada alam. Sebab satu hal yang perlu kita ingat adalah alam menyediakan kehidupan yang begitu baik bagi kita. Jadi kita tetap butuh kehadiran alam bagi kita. Kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup tanpa alam yang memfasilitasi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, bagaimana saudara dan saya, kita bisa mencintai bumi kita, kita bisa menghargai alam kita, dan kita bisa menghargai dan menyayangi tanah kita. Untuk lebih dalam, kita akan bandingkan melalui apa yang disampaikan oleh Paulus di Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kalau kita lihat ini, satu hal kepedulian Paulus. Dia peduli sekali walaupun dia berada dalam penjara, tapi dia peduli terhadap kehidupan jemaat Kolose. Ada apa dengan jemaat Kolose? Tentunya melalui firman Tuhan ini diberitakan kepada kita bahwa di jemaat Kolose ada pengajar-pengajar sesat. Oleh kepedulian yang terjadi dalam kehidupan Paulus walaupun dia di dalam penjara, dia sangat empati terhadap kehidupan jemaat Kolose. Karena jemaat ini sudah dimasuki oleh pengajar-pengajar sesat, khususnya itu ajaran Gnostik. Di mana ajaran Gnostik ini menekankan sekali keselamatan itu terletak daripada ilmu pengetahuan yang membawa keselamatan bagi orang yang mengikut aliran Gnostik ini. Sementara akibat dari pengajaran Gnostik yang terjadi di Kolose, sehingga jemaat meragukan ajaran Kristus. Ajaran Kristus tidak menyesatkan. Ajaran Kristus selalu menyelamatkan kita. Tapi yang sebenarnya ajaran Kristus itu menyelamatkan jadi kabur oleh ajaran Gnostik yang mempengaruhi pemahaman jemaat di Kolose. Disinilah Paulus dengan kepeduliannya dan kegigihannya, dia mengembalikan, mengutamakan Yesus Kristus atas segala sesuatu. Memposisikan kembali Yesus Kristus itu adalah sentral dari segala-galanya. Bahwa tidak ada pengajaran yang ada di bumi ini yang bisa menyelamatkan kita, terkecuali kita memposisikan dan memahami dengan benar bagaimana Kristus itu sebagai pusat daripada segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Dan dia menciptakan dan oleh dia ciptaan itu juga diperuntukkan. Saudara-saudara, itulah yang disampaikan oleh Paulus bahwa alam semesta diciptakan oleh Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Ini bisa kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 3. Artinya, Tuhan menunjukkan kedaulatannya bagi dunia ini melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus juga ditunjukkan keberadaannya bagi dunia ini melalui segala ciptaan yang sudah Tuhan jadikan. Artinya, bukan berarti Yesus Kristus itu tidak berfungsi dalam dunia penciptaan. Karena di dalam Alkitab kita ini juga sudah dinyatakan di ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya yang Paulus utamakan di sini, kehadiran, kemahahadiran Allah itu dia nyatakan di dalam Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang berkuasa dan hadir bagi dunia ini. Jadi segala yang dia jadikan itu dari Yesus Kristus dan untuk Kristus. Karena itu adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam PA Permata kita di minggu ini,
Tentunya dari pengajaran Paulus bagi jemaat Kolose, agar jemaat Kolose ini dari perhatian yang diberikan oleh Paulus, mereka akan diarahkan kembali untuk beroleh keselamatan, bukan dari akal pikiran ataupun pengetahuan yang begitu hebat yang mereka miliki, tapi bagaimana mereka menerima ajaran tentang Kristus itu, dan menerima Kristus itu, dan hidup di dalam Kristus itu sendiri, mereka akan beroleh keselamatan yang datang dari Tuhan. Jadi kita juga di PA Permata ini, bagaimana kita menjadikan kita sebagai sahabat alam. Bukan berarti bagaimana kita tahu segala teknik untuk merawat alam itu menunjukkan kehebatan kita. Dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kita pahami dan lakukan. Tapi ketika kita menjadikan diri kita sebagai sahabat alam, berarti kita menunjukkan kepedulian kita. Menjadikan cinta kasih kita mencintai bumi ini, menghargai alam ini, menyayangi tanah sebagai ciptaan Tuhan bagi kita. Sehingga bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai manusia sahabat alam itu sendiri. Kalau kita menjadikan diri kita ini dan memposisikan alam itu sangat penting dan sangat utama bagi kehidupan kita. Dan kita hargai dan tanggung jawab, kita rawat dan sayangi. Karena itu adalah pemberian Tuhan untuk hidup kita. Jadi di dalam PA Permata kita di minggu ini, tentunya satu aksi yang bisa dilakukan oleh Permata, yaitu dalam bentuk clean up challenge. Jadi bisa melakukan satu hal yang bisa mewujudkan, menjaga, merawat lingkungan kita dengan aksi yang bisa dilakukan oleh Permata, seperti dalam aksi sebagai pengganti diskusi kita di PA Permata ini. Kiranya harapan kami, doa kita bersama, Permata bisa peduli seperti Paulus peduli adanya terhadap jemaat Kolose, agar bumi kita ini, tanah kita ini, alam ini bisa diselamatkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan menghargai karya ciptaan Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, kehidupan kami dan perlakuan kami terhadap alam kami tidak egois. Kami tidak mengeksploitasi ciptaan-Mu Tuhan. Tapi dengan berbagai cara kami bisa menjadikan diri kami sebagai sahabat alam, memperbaiki, melindungi, bahkan merawat alam ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segalanya. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.